Yang kembali memperhatikan kita, memberi kita dan
salat. Alhamdulillah rukun qauli. Rukun-rukun yang berupa ucapan telah kita bahas dan cukup panjang pembahasan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan insyaallah berkat dalam hafalan kita dan insyaallah apabila mungkin ada kekurangan dan kesalahan telah kita perbaiki. Yaitu pelapasan takbir ihram ketika membuka salat yang merupakan rukun pertama rukun qauli. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pelapasan pembacaan surah Al-Fatihah yang tidak boleh juga kesalahan, yaitu hurufnya, makhraj hurufnya, ataupun sabtunya atau panjang pendeknya. Kemudian yang ketiga pembacaan tahiyat akhir dan juga salawat dalam tahiyat akhir, dan yang kelima ucapan kalimat salam assalamualaikum warahmatullahi sebagai penutup salat. Mudah-mudahan ini semua tidak kepada berulang-ulang bisa dipahami. Lalu kami simpulkan di sini beberapa hadirin Allah, di dalam salat itu macam-macam bacaan. Selain daripada 5 ini hukumnya tidak wajib, yaitu hukumnya sunnah. Takbir itu ada 2 jenis. Yang wajib takbiratul ihram, takbir pembuka salat. Adapun takbir perpindahan dari berdiri menuju berrukuk, dari selesai kita menuju sujud, sujud berdiri menuju sujud, sujud lagi, dan semua takbir namanya takbir intiqal. Intiqal itu bahasa takbir berpindah dari rukun ke rukun. Hukum takbir ini sunnah. Sunnah tidak wajib, tapi jangan dilewatkan. Kalau sampai terlupa salah ucap atau tak terucap, maka sholat tetap dianggap sah. Tapi kalau takbiratul ihram wajib dilafazkan, wajib diucapkan dan tidak boleh salah. Takbiratul ihram, badan menghadap kiblat, tegak lurus hadap ke depan. Ucapkan Allahu Akbar, boleh pendek, Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar dipanjangkan lafaz jalan boleh, yang tak boleh dan sudah saya sampaikan memanjangkan alif Allah sama Akbar tak boleh. Mengangkat tangan hukumnya sunnah, angkat tangan hukumnya sunnah. Disunnahkan untuk laki-laki dilenggarkan Pak, sikut sama kita berikat itu jauh. Kalau rumah atau ibu-ibu disunahkan kepit, dilapaskan antara sikut dengan berikat ini ditemukan tali tangan dilenggarkan. Kemudian diangkat kita punya tangan, diarahkan dengan kiblat, telapak tangan. Kadang-kadang kita dapatkan sebagai kita sholat tangan terpukul, Allahu Akbar. Boleh angkat tangannya dapat pahala, tapi
Ya, yang macam-macam. Kalau ada orang tanpa mengangkat tangan, tapi langsung Allahu Akbar, boleh. Karena mengangkat tangan hukumnya sunnah. Semua mengangkat tangan dalam sholat hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Ingat kalau perempuan kepit tidak disunahkan mengangkat. Setelah takbiratul ihram, kita mendapatkan sunnah lagi. Apa itu? Baca doa kita. Doa kita ini versinya banyak apa? Berdasarkan sumbernya di Rasulullah. Ada yang dipakai oleh saudara kita, rombongan Muhammadiyah. Mereka pakai Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib sampai habis. Memang ada riwayatnya, boleh dipakai. Yang kita pakai yang dipilih oleh Imam Syafi'i dari dua riwayat hadis, bukan satu hadis, kedua digabung. Pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wallahu awsina. Stop. Itu sudah selesai. Sudah dapat pahala. Ditambah satu lagi riwayat hadis lain digabung. Wajah wajhiya lillahi, atau malah ditambahin takkid dengan ini wajah wajhiya lillahi fatharas samawati wal ardh sampai selesai. Jadi dua hadis Nabi digabung jadi satu. Kalau kita terpepet waktu seperti bisa sholat tarawih kemarin, jadi jemaah ini jangan terlalu panjang. Jangan kita lepaskan doa yang terbaik, baik yang sekolah pendek tadi. Allahu Akbar. Selesai. Jadi sunnah tidak kita tinggalkan. Setelah itu disunnahkan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini terutama di saat tidak membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ada ketiga tempat tidak ditekankan, dibaca tidak salah, tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau rakaat pertama kedua disunnahkan. Kalau bisa jangan kita tidak kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh untuk kalimat yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga boleh. Kemudian selesai itu baru kita baca suratul Fatihah. Takbiratul ihram wajib dengan suara, cukup kita baca dengan kita imam. Doa kita tidak bersuara tidak apa-apa, tapi afdhalnya juga bersuara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim tidak bersuara tidak apa-apa, tapi afdhalnya bersuara. Bersuara cukup kita baca. Artinya bukan dibaca dalam hati. Kalau doa kita ta'awud nanti ada surat setelah Fatihah dibaca dalam hati tidak rusak sholat. Tapi kalau takbiratul ihram suratul Fatihah dibaca dalam hati, menurut pandangan mazhab Syafi'i sholat itu biasa. Menurut mazhab Syafi'i ini harus dilafazkan, bukan pura dan buat-buat keras-keras. Cukup kita dengar paling jauh kita kaki. Jangan sampai sopan kalau kita sholat itu makruh. Is'ad namanya itu mengganggu. Dan orang jadi tidak musuh antara kita. Selesai baca Fatihah, disunahkan mengucapkan kalimat amin. Baik imam atau makmum atau saat sholat sendirian. Ucapan amin hukumnya sunnah. Dilafazkan afdal dalam hati boleh. Bentuk ucapan amin bisa dalam bentuk boleh panjang depan, pendek belakang. Amin. Boleh juga dibalik. Amin. Boleh kalau begitu begitu Pak. Yang tak boleh mentasdid huruf mim. Amin. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Selesai amin, lalu disunahkan baca surat atau ayat. Walaupun kasih surat, ayat beberapa ayat boleh kita baca. Khusus di rakaat 1 dan 2 disunahkan itu. Nah, selesai ayat baru kita takbir lagi, takbir kita untuk melakukan ruku. Allahu Akbar ruku. Di antara yang diterima takbiratul ihram, a'udzu bisyaitonir rajim, kemudian bismillah surah Fatihah, kemudian baca ayat, kemudian kita ruku. Ini ada salah. Ini ada sunnah.
sakta, berhenti sejenak dari bacaan antara takbiratul ihram dan doa iftitah, antara doa iftitah dengan surah Al-Fatihah, antara surah Al-Fatihah dengan kalimat amin, antara kalimat amin dengan surat, antara surat dengan rukuk. Maksudnya bukan sakta contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini nyamper apa? Tidak ada sakta. Kalau kata sakta di dalam bentuk tulisan spasi, ada dalam sebab. Tapi kalau restoran ada spasi, tidak cindo, macamnya besar. Jadi ada sakta. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Selesai. Mana benar muslim? Stop lagi tidak? Stop lagi tidak? Baru Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu biasa kita nyampe langsung. Boleh sah, tapi apa ada sakta. Ada jawab pusat. Tidak usah panjang. Ya, sebagai ulama mengajarkan di saat itu kita baca wabihirli wali-walidayya wali-mu'minin amin. Jadi kenapa aminnya kita antara kita dan iman kalau berbarengan, malaikat ikut mengaminkan. Makanya disebut oleh sebagai ulama itu dengan meneliti doa. Dan tidak ada larangan dalam syariat. Dibolehkan sholat itu disitu doa kalau semua. Jadi boleh kita sakta itu sempat baca Rabbi firli wa walidayya doa itu baru amin sunat sakta. Setelah amin kalau kita sholat lewat pun ada sakta walaupun amin bismillahirrahmanirrahim nyambung kalau sholat ya adanya walaupun amin bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat lewat ya, kalau sholat berjamaah sakta antara amin dan bacaan surat dianjurkan kepada imam untuk lebih diperpanjang, tapi bukan berarti sepanjang orang baca Fatihah. Jadi imam ini sampai selesai Fatihah baru dia mulai baca surat, tidak, tapi agak panjang jeda waktunya. Bahkan harus sampai selesai bacaan makmum. Selesai, bisa kita baca kuliah. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nyambung. Stop dulu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Indah Pak. Sholat macam. Jadi ada sakta. Ini sunnah Rasulullah. Kalau kita terlalu baik, sah, mungkin baca benar, tapi orang ini tidak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bukan lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Tidak ada sunnah untuk nyambung antara akhir ayat akhir surat dan rukuk. Bahkan disunahkan ada besar. Kalau baca biar dipraktekkan. Hal yang sangat sepele, cuma menahan bacaan sejenak itu sunnah. Selesai baca surat, takbir Allahu Akbar, disunahkan angkat tangan. Rukuk lah yang benar. Qomat minah merupakan rukun dalam rukuk adalah qomat minah. Pegang lutut Pak, bukan pegang paha, bukan pegang paha macam ini, bukan pegang bawah lutut,
ikut dengan berikat atau tidak keping. Rokok, sujud, takbir, tidak keping. Kita dapatkan. Kalau nggak tidak. Kalau bisa posisi kepala sama badan kita macam ini Pak, lurus. Sampai lupa ulama kalau diletakkan bola dan sebagainya itu dan landing. Itu ni kan? Nah, tutup. Tak apa. Ada sekali itu juga ni kita penting jangan kepala juga makro. Kepala juga makro. Badannya agak tinggi. Abdomen terus. Pegang kita betul-betul. Pandangan ke depan sujud boleh juga ke bagian bawah. Dan sepatutnya kalau sujud kalau itu mah jadi duduk tempat pandang ke bawah atau itu. Tomat tidak boleh berat dalam hitungan minimal kadar baca subhanallah. Dimulai tidak perlu tik 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 subhanallah. Jangan banyak berat. Kalau tidak ada semua bergerak terus dan namanya maka tidak sah orang itu. Maka kalau tidak diperhatikan dan tidak diperbaiki maka orang itu bisa jadi sebab dasar sholat. Nah, di situ ada bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah. Dibaca Pak, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ada riwayatnya hadis. Ditambah riwayat bihamdi, ada riwayatnya juga Subhana Rabbiyal Azim. Kalau memang maaf kita tak buru-buru kalau ada darurat, hujan, ada surat di motor perlu cepat baca sekali itulah subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah. Dapat yang kalau tak baca boleh yang penting taubatlah. Allahu Akbar tidak baca apa-apa. Tak lupa tak lupa memang senang. Langsung sama Allah boleh. Yang penting tomat ini ada. Untuk betul-betul biar tomat kita baca subhanallahil azim wa bihamdihi dan yang kita baca. Boleh kan? Boleh. Kalau anda bukan seperti imam sholat, seperti makmum. Kalau anda sholat sendirian, kalau sholat sunat boleh Pak. Nak maju 100 kali boleh, 70 kali boleh. Tapi kalau kita jadi imam, jangan melanjutkan membaca lebih dari kebiasaan. Mengadu ini cok, buat terpin. Ini macam kita lama lagi berjumpa kawan. Kita berbual kita dulu ya. Jadi standar, jangan dilebihkan kamu. Kita sebagai makmum juga jangan manjakan. Begitu imam sudah selesai dan standar kepada subhanallah. Tinggal sami Allahu liman hamidah. Memanglah sami Allahu liman hamidah. Jelas contoh. Jadi posisi rukuk badan kita lurus, kepala yang dijungan jangan pernah ditundukkan, kaki bukan lutut. Nah, saya lupa tadi dari awal Bapak Ibu usahakan kalau bisa dari mulai sholat sampai selesai sholat kalau kita tegak atau rukuk posisi kaki kita jari-jari kita bulat. Kadang-kadang apa rukuk kayak gitu, nah sampai buat kaki. Sholat kaki macam ini. Sunnahnya menghadap kiblat. Kemudian jarak antara kaki dengan kaki ini jangan lebih dari 9 dan sampai 1 poin. Benar-benar 30 cm sampai 40 cm. Jangan melebarnya. Ada kawan itu lebarnya Pak, bangsa bangkai juga menyapa. Nyapa-nyapa balik. Paling rapat 9. Kalau sudah tidak dapat 9, kaki kita macam ini Pak, tidak stabil badannya. Jadi yang paling atas sekarang tambah sampai antara kaki kanan dan kaki kiri. Kalau kita sudah macam ini Pak, kawan sebalik kita gesek, tengok kita ini tengah berpikir, merapatkan sapi lari ke tengah dan berpikir. Jadi kalau kosong ke tengah, ini gesek ke tengah. Kita kalau ada kosong celah cukup soal belakang maju, belakang maju ke depan, bukan sampai ujung tidak. Mulai dari sini geser sampai ujung yang belakang maju ke depan. Jadi awalnya bukan geser terus Pak. Ketika ada celah cukup satu orang maju, maka sapi yang belakang di sini.
rabbuna wa malaikatu wa ruh. Allahumma laka raka'tu wa ilaika terus sampai itu ada doa-doa yang Rasulullah banyak macam, tapi kita pilih kalau Imam Syafi'i yang sangat ringkas dan itu yang jadi Rasulullah baca subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sekali kelima atau 2 kali, jangan sengaja genap, sengaja tuh makro pilih antara 1 atau 3, tapi 3 yang sudah diajarkan Nabi pakai. Kalau perkara kondisi itu terburu-buru, jangan tinggal bacanya baca minimal 1 kali, jangan sengaja sampai 2 atau nambah situ jadi 4, makro hukumnya. Setelah rukuk selesai, kita sami Allahu liman hamdah, sudah berkata. Nah ini hati-hati Bapak. Bagian orang batal sholat dalam mazhab Syafi'i, pas dia sudah melakukan ihtidal, sami Allahu liman hamidah, jangan mulai Pak. Tidak ada doanya, langsung sujud. Pas sujud lagi ngintip baju dulu. Alam banyak gerakan yang membacakan sholat. Sami Allahu liman hamidah. Mantap Pak. Baca kita masih kecil pramuka. Baris berbaris. Nah, mantap. Jangan dibiarkan tangan merayu. Tangan merayu dibaca ada tomanina. Pertama. Kedua, ini gerakan sholat sampai sini. Kalau sudah narik ke belakang bukan gerakan sholat. Maju lagi ke depan. 2 kali 2, 4. 3 kali 2 turun batal sholat ini 4. Sudah mulai langsung nyambung sujud, tidak ada tomanina. Bukan sholat. Dia tadi ketika kita perhatikan sami Allahu liman hamidah, mantap. Kalau kita tidak bisa melakukan rukuk kayak terus, maka dibolehkan kembali mendekapkan tangan. Walaupun mazhab Syafi'i tidak melakukan, boleh. Dalam mazhab lain mereka sami Allahu liman hamidah, balik lagi baca Fatihah, boleh. Kalau kita khawatir kita ini dalam rata, terus dah sama orang tak boleh ayo. Ya, jadi ibu-ibu jangan sampai karena kalau sholat itu sampai Allah sampai di sini. Kalau sudah balik sampai ke belakang, ini nambah balik lagi ke depan, nambah lagi 1, 2 kali 2, 4 batal sholat Ustaz. Tidak ada tomanina, langsung sujud, ngintip baju dulu. Kita harus tegak pada depan. Sami Allahu liman hamidah. Tegakkan, pastikan kita tidak tegak. Bukan kepala belok sudah. Kepala rukuk apa-apa, yang penting dadanya tegak. Sudah posisi tegak berdiri, ambillah bagian tomanina tadi, baru kita sujud. Ini kadang-kadang orang-orang kita saksi tepat sami Allahu liman hamidah, belum tegak terus sampai sini. Tomanina lainnya itu belum sempurna. Bagaimana usah sholat ini? Jangan isti'jal, al-ajalatu minasyaitan, jangan buru-buru. Terburu-buru itu bagian dari perbuatan syaitan. Karena kita menghadap Allah, Pak. Kita menghadap majikan, menghadap atasan, kita tidak berani buru-buru. Kita sudah ditunggu duluan, kalau kita lulus, sabar, kita sudah puas depan kita. 5 jam dia takut. Panjang masa itu siapa ada Allah, kenapa buru-buru? Seakan-akan minta maaf kita ngomong sama Allah, tidak perlu waktu panjang untuk orang sholat yang berbobot. Seakan-akan kita kata ya Allah, tidak perlu waktu panjang untuk aku sibuk apa? Sami Allahu liman hamidah, tegakkan badan kita. Kecuali orang bodoh sakit tidak baca tidak, tapi dia bisa aku tidak baca tidak urus dia, cuma baca sendiri nah. Tak apa-apa kata tomanina juga artinya sampai di sini stop. Setelah stop tomanina baru sujud, bukan langsung nyambung. Tomanina stop jadi gerakan. Atau harus bagi tidak ada urut berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah. Baca dengan Rabbana wa lakal hamdu fis samawati wal ardi. Paling sedikit Rabbana wa lakal hamd, paling pendek. Nah, nambah lagi Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran
as-samawati wal ardi wa syai'in ba'd. Nah, nama ini memang riwayat Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi milk as-samawati wal ardi wa syai'in. Selesai itu lupa, selesainya baru bergerak. Ini karena satu bergerak. Ya Allahumma alhamdulillah Rabbana wa lakal hamdu bersama dengan musyidan syaitan Allahu akbar. Alangkah buruk ada itu di hadapan Allah. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Baca Rabbana wa lakal hamd jadilah. Setelah tegak terus ada tamaninah, baru kita dibolehkan untuk melanjutkan sujud yang utama. Sujud Allahu akbar. Sujud ini untuk yang sehat walafiat, tidak ada kendala pokok. Afdalnya sunnahnya lutut yang 40 baru tangan. Afdalnya lutut yang 40 baru tangan. Tapi kalau pada lutut ada sakit di pinggang, sakit di lutut, badan terlalu lembut, mungkin dia tidak bisa. Paksa dia tangan dulu baru lutut, boleh. Perhatikan ketika sujud Bapak. Sujud itu 7 anggota tubuh kita wajib menempel di tempat sujud. Nah, ada sejadah, ada sejadah terserah. 7 anggota tubuh itu harus menempel serempak di tempat sujud dalam keadaan minimal thamaniyah tadi. Dengan kadar waktu subhanallah. Apa itu 7? Pertama kening. Minta maaf, jangan galak pakai peci macam ini, Pak. Yang sujud pecinya tidak sah. Ada lagi kawan kita kadang-kadang mereka masya Allah menjalankan sunnah. Baik, apa itu pakai imamah? Sunnah selalu pakai imamah, tapi imamahnya terlalu besar sehingga pas sujud imamahnya sujud dan tidak nempel. Tidak sah. Nah, di sini perlu kita ketahui Bapak, jangan salah. Kadang-kadang kita dapat beberapa anak muda berlalu. Dia sholat tidak pakai peci, boleh, boleh. Tidak pakai peci sah sholat Pak. Cuma dia rambutnya panjang. Jadi kalau sujud khawatirkan rambut itu menutupi keningnya, sehingga dia sujud di rambut tidak sah. Itulah kadang-kadang kita agak sengkau menembak. Ini mereka ini pakai peci negara. Pas sujud, pas nak sujud, Allah Akbar sah. Tapi seperti tangan. Kadang-kadang terakhir bisa membantu sholat. Nah, yang tidak boleh itu Bapak Hadi, kalau nutup sepenuhnya. Nah, tidak tersisa. Kalau mau dia tersisa, ada yang bisa nempel bila ini sah. Kalau masalah rambut itu laki-laki yang perempuan batal sholat itu rambutnya nempel. Kalau cuma rambut itu di sini yang nempel, ini masih kedok. Maksud itu dia rambut sah. Bukan berarti tidak boleh ada rambut yang nutupi kening. Boleh baik. Kalau memang ada rambutnya dari tebal banyak sudah pakai peci, sudah pakai peci ada yang nyomong. Ini sekitar 15 rambut lah, sesat di sini Pak. Yang ini masih kok macam sah. Yang tidak saya kalau nutupi semuanya nutup. Kalau itu satu lebih keluar batal sholat. Jelas insya Allah Bapak Hadi. Nah, kening harus terbuka. Pertama kening. Kedua telapak tangan wajib nempel di tempat sujud. Arah telapak tangan itu kalau mana ketika sama Bapak arahkan ke kiblat, bukan mengkai yang Bapak. Sikap ke barat, sikap timur. Tidak seperti ini, tapi seperti ini jalan ke kiblat. Untuk laki-laki dijauhkan dari muka, dilingkarkan, sekor ini diangkat. Jangan sampai ini kita mendengar yang kayak tempat sujud, tidak sah. Jadi diangkat tangan untuk kalau bertinggal di kepit. Wong perempuan itu sujud tangannya di muka.
Kalau dia sujud berkedok, maka tidak sah sholatnya. Jadi rapat berkedok. Orang mana disunahkan berkedok. Yang wajar-wajar dia ngomong, jangan terlalu sampai potong sekarang ini dalam tempat itu. Macam tadi kan banyak Pak. Yang kalau sholat letak kaki itu sampai meter ini jauh. Tidak harus seperti itu. Kemudian tiga Pak ya, dua, tiga. Yang wajib menempel juga lutut ini dua-duanya nempel di pasal sujud. Jadi di 5, 6 dan 7 juga dilalaikan. Perut, jari-jari kaki ditempel Pak, bukan macam ini. Nah, bukan apalagi tentu macam ini. Supaya orang tidak sah kalau jari kaki itu macam ini. Minimal lurus. Ini minimal bukan berarti terbaik. Yang terbaik pada kapal perut jari-jari ini nempel. Mungkin tak mampu lima jari apa, jempol tak sampai, itu tidak nyampe apa seperti ini. Jadi perut jari-jari itu ditekan, bukan nyantel. Kadang-kadang kita dapatkan ada orang sujud, Pak, kakinya diangkat. Kakinya diangkat. Begitu dia tegak, perutnya juga tidak sah. Syaratnya 7 anggota ini harus sempat nempel di tempat sholat dengan kadar tumanina. Apa itu tumanina? Kadar ucapan subhanallah. Kemudian disunahkan, tapi jangan pulang berlebih. Kalau Bapak lihat mungkin kami sendiri alhamdulillah menjalankan itu, saksikan ini kadang-kadang menjadi seakan-akan simbol orang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Sallallahu
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدنا علما ويقينا وارزقنا الرحمن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر الحاضرين حضرات Bapak Ibu jamaah majelis taklim ilmu mufid Masjid Muhammadiyah rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah ya rabbal alamin. Kita hadir Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, memberi kita dan memuliakan kita dalam perkumpulan ini. Setidaknya memberi kita dan doa dosa dosa. Berharap ridha Allah, berharap rahmat Allah, berharap rahmat Allah, berharap ganjaran pahala dari sisi Allah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berkitab dan orang-orang yang duduk di majelis taklim. Masyarakat ikhwan dan alhamdulillah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita seputar tentang rukun-rukun salat. Alhamdulillah rukun qauli, rukun-rukun yang berupa ucapan telah kita bahas dan cukup panjang pembahasan, mudah-mudahan bisa dipahami dan insyaallah berkat dalam hafalan kita dan insyaallah mungkin ada kekurangan dan kesalahan telah kita perbaiki, baik pelafasan takbir ihram ketika membuka salat, merupakan rukun pertama rukun qauli. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pelafasan pembacaan suratul Fatihah yang tidak boleh juga kesalahan, baik hurufnya, makhraj hurufnya ataupun sabtunya atau panjang pendeknya. Kemudian yang ketiga membaca tahiyat akhir dan juga salawat dengan tahiyat akhir, dan yang kelima ucapan kalimat salam assalamualaikum warahmatullahi sebagai penutup salat. Mudah-mudahan ini semua telah kita pelajari berulang-ulang bisa dipahami. Lalu kami simpulkan di sini beberapa hadirin Allah, di dalam salat itu macam-macam bacaan. Selain daripada lima ini, hukumnya tidak wajib, yaitu hukumnya sunnah. Takbir itu ada dua jenis. Yang wajib takbiratul ihram, takbir pembuka salat. Adapun takbir perpindahan dari berdiri menuju berrukuk, dari selesai kita menuju sujud, sujud berdiri menuju sujud lagi, dan semua takbir namanya takbir intiqal. Intiqal itu berbahasa Arab berpindah dari rukun ke rukun. Rukun takbir ini sunnah, sunnah tidak wajib, tapi jangan dilewatkan. Kalau sampai terlupa, salah ucap atau tak terucap, maka sholat tetap dianggap sah. Tapi kalau takbir ihram wajib dilafazkan, wajib diucapkan dan tidak boleh salah. Takbiratul ihram, badan menghadap kiblat, tegak lurus dada di depan. Ucapkan Allahu Akbar, boleh pendek, Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar dipanjangkan lafaz jalan boleh, yang tak boleh dan sudah sering disampaikan memanjangkan alif Allah sama Akbar tidak boleh. Mengangkat tangan hukumnya sunnah, angkat tangan hukumnya sunnah. Disunnahkan untuk laki-laki dilenggangkan Pak, sikut sama kita berikat itu jauh. Kalau rumah akhwat ibu-ibu disunahkan keping, dirapatkan antara sikut dengan berikat ini ditemukan tali tangan dilebarkan.
Kemudian diangkat kita punya tangan, diarahkan dengan kiblat telapak tangan. Kadang-kadang kita dapatkan sebelum kita sholat, tangan kita pukul. Allahu Akbar. Boleh angkat tangannya dapat pahala, tapi kurang sempurna. Sini dulu. Allahu Akbar. Yang paling tepat tangan ada kiblat juga telapak tangan. Jadi bukan ada tuh. Oh, apa ini ada ada tiga masalah. Allahu Akbar. Ujung dia. Ya, angkat tangannya dapat, tapi salah. Kemudian posisi tangan tidak dirapatkan, tidak pula terlalu dilengkapkan sampai mekar. Sederhana juga. Dan disunahkan kepala dia agak merunduk, bukan terkencang tegak macam ini. Oh, tapi agak merunduk. Dilenturkan, tidak dipaksakan. Allah. Jadi tidak terlalu rapat, tidak terlalu lengkap, dan agak merunduk. Ditarik, berbaring dengan nafas Allahu Akbar. Lalu bisa mulai angkat Allah Akbar, kemudian perut berkapan. Ada orang takbir begini, Allahu Akbar. Ada dapat paham angkat tangan, tapi tidak memenuhi sunnah yang sempurna. Ada dapat begini. Ya, yang macam-macam. Kalau ada orang tanpa mengangkat tangan, takbir langsung Allahu Akbar, boleh. Karena mengangkat tangan hukumnya sunnah. Semua mengangkat tangan dalam sholat hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Ingat kalau berbuat kepit tidak disunahkan makan. Setelah takbiratul ihram, kita mendapatkan sunnah lagi. Apa itu? Baca doa kita. Doa kita ini versinya banyak apa? Berdasarkan sumber hadis Rasulullah. Ada yang dipakai oleh saudara kita rombongan Muhammadiyah. Mereka pakai Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib sampai habis. Memang ada riwayatnya. Boleh dipakai. Yang kita pakai yang dipilih oleh Imam Syafi'i dari dua riwayat hadis, bukan satu hadis, kedua digabung. Pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Stop. Itu sudah selesai. Sudah dapat pahala. Ditambah satu lagi riwayat hadis lain digabung. Wajah wajhiya lillahi, atau malah ditambahin takkid dengan ini wajah wajhiya lillahi faqas samawati wal ardh sampai selesai. Jadi dua hadis Nabi digabung jadi satu. Kalau kita terpepet waktu seperti bisa sholat tarawih kemarin, jadi jemaah ini jangan terlalu panjang. Jangan kita lepaskan doa kita hebat. Baik yang si doa pendek tadi. Allahu Akbar. Selesai. Jadi sunnah tidak kita datang. Setelah itu disunnahkan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini terutama di saat tidak membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ada ketiga tempat tidak ditekankan, dibaca tidak salah, tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau rakaat pertama kedua disunnahkan. Kalau bisa jangan kita tidak kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh untuk kalimat yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga boleh. Kemudian selesai itu baru kita baca suratul Fatihah. Takbiratul ihram wajib dengan suara. Cukup kita baca dengan kita imam. Doa kita tidak bersuara tidak apa-apa, tapi afdhalnya juga bersuara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim tidak bersuara tidak apa-apa, tapi afdhalnya bersuara. Bersuara cukup kita dengar. Artinya bukan dibaca dalam hati. Kalau doa kita ta'awud nanti
Dilafazkan Allah dalam hati boleh. Bentuk ucapan amin bisa dalam bentuk amin, panjang ujung, panjang belakang. Boleh panjang depan, pendek belakang. Amin. Boleh juga dibalik. Amin. Boleh kalau begitu begitu Pak. Yang tak boleh mentasdid huruf mim. Amin. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Selesai amin, lalu disunahkan baca surat atau ayat. Walaupun kasih surat, ayat beberapa ayat boleh kita baca. Khusus di rakaat 1 dan 2 disunahkan itu. Nah, selesai ayat baru kita takbir lagi, takbir kita untuk melakukan ruku. Allahu Akbar ruku. Di antara yang diterima takbiratul ihram, a'udzu bisyaitonir rajim, kemudian bismillah, surah Fatihah, kemudian baca ayat, kemudian kita ruku. Ini ada salawat. Ini ada sunnah di sini. Apa nama sunnah? Sakta. Sakta itu berhenti sejenak dari bacaan. Kalau berhenti sejenak dari pekerjaan, perbuatan, namanya qamadina. Qamadina itu stop, jangan bergerak. Ada namanya itu sakta. Berhenti sejenak dari bacaan. Antara takbiratul ihram dan doa kita. Antara doa kita dengan surah Al-Fatihah. Antara surah Al-Fatihah dengan kalimat amin, antara kalimat amin dengan surat, antara surat dengan ruku. Maksudnya mencakap contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini nyamper apa? Tidak ada sakta. Kalau kata sakta ini dalam bentuk tulisan spasi, ada dalam sebab. Tapi kalau tulis kelompok dengan spasi, tidak cinta, macamnya besar. Jadi ada sakta. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Selesai. Mana benar muslim. Stop lagi kan? Stop lagi kan? Baru Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Oh, itu biasa kita. Nyamper langsung. Boleh sah, tapi Allah ada sakta. Jadi kenapa aminnya kita antara kita ini kalau berbarengan, malaikat ikut mengaminkan. Makanya disebut oleh sebagai ulama itu dengan menelip doa. Dan tidak ada larangan dalam syariat. Dibolehkan sholat itu diisi doa kalau isi doa. Jadi boleh ketika saat itu waladdallin sempat baca Rabbi firli wa walidayya doa itu baru amin disunat sakta. Setelah amin kalau kita sholat lewat pun ada sakta waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Nyambung kalau sholat tadi ya adanya waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau sholat lewat ya. Kalau sholat berjamaah sakta antara amin dan baca surat dianjurkan oleh imam untuk lebih diperpanjang. Tapi bukan berarti sepanjang orang baca Fatihah. Jadi imam dia sampai mau selesai Fatihah baru dia mulai baca surat, tidak. Tapi agak panjang jeda waktunya. Waladdallin amin. Lanjut kira-kira usul sampai tiada dulu berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka harus sampai selesai bacaan makmum. Selesai bisa kita baca kuliah. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nyambung. Stop dulu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bukan lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Tidak ada sunnah untuk nyambung antara akhir ayat akhir surat dan rukuk, bahkan disunahkan ada besar. Nah, kalau baca biar dipraktekkan. Hal yang sangat sepele, cuma menahan bacaan sejenak itu sunnah. Selesai baca surat, takbir Allahu Akbar, disunahkan angkat tangan. Rukuk, rukuk akhirnya. Tomat dengan merupakan rukun dalam rukuk adalah tomat dengan. Pegang lutut, Pak, bukan pegang paha, bukan pegang paha macam ini, bukan pegang bawah lutut. Untuk laki-laki direndahkan, sikut dengan likat, untuk tidak keping. Rukuk, sujud, takbir tidak keping. Ditempelkan. Kalau tangan direndahkan. Kalau bisa posisi kepala sama badan kita macam ini, Pak, lurus. Sampai lupa ulama kalau diletakkan bola dan sebagainya itu dan landing. Kita ni kadang, nah, tutup, tak apa. Ada sekali itu juga dikit, apa penting jangan kepala juga makhluk. Kepala juga makhluk, badannya agak sedikit. Abdomnya lurus. Pegang kita betul-betul. Pandangan ke tempat sujud boleh juga ke bagian bawah. Dan sepatutnya kalau sujud dalam itu maju, jadi duduk tempat pandangan bawah atau itu. Tomat juga tak boleh berat dalam hitungan minimal kadar bacaan subhanallah. Dimulai tidak perlu tik 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 tik. Subhanallah. Jangan banyak berat. Kalau tidak ada semua bergerak terus, tidak ada namanya maka tidak sah orang itu. Maka kalau tidak diperhatikan dan tidak perbaiki, maka orang itu bisa menjadi sebab dasar sholat. Nah, di situ ada bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah. Dibaca Pak, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ada riwayatnya hadis. Ditambahkan wa bihamdih, ada riwayat juga Subhana Rabbiyal Azim. Kalau memang maaf kita tak buru-buru, kalau hanya darurat, hujan, ada surat bulan di motor baru lihat cepat baca sekali adalah subhanallahil wa bihamdihi subhanallah. Dapat. Yang kalau tak baca boleh penting tomatinah. Allahu Akbar. Tidak baca apa-apa. Tak lupa, tak bingung, tak memang senang. Langsung sama Allah boleh. Yang penting tomat hanya itu. Untuk betul-betul biar tomat kita sendiri baca subhanallahil azim wa bihamdihi dan yang kedua kali kita baca. Jadi boleh dan tidak boleh. Kalau anda bukan sebagai imam sholat, sebagai makmum. Kalau anda sholat sendirian, kalau sholat sunnah boleh Pak. Nak maju 100 kali boleh, 70 kali boleh. Tapi kalau kita jadi imam, jangan melanjutkan dan baca lebih dari kebiasaan. Umat ini cok, buat keping. Ini macam kayak kita lama kita beriun kawan. Kita berkobar tegak dulu ya. Jadi standar, jangan dilebihkan kamu. Kita sebagai makmum juga jangan manjangkan. Begitu imam sudah selesai dan standar kita baca subhanallah. Kali sami Allahu liman hamidah. Memanglah sami Allahu liman hamidah. Jelas contoh. Jadi posisi rukuk, badan kita lurus, kepala kaki juga jangan lupa ditundukkan, kaki pegang lutut. Nah, saya lupa tadi dari awal Bapak Ibu usahakan kalau bisa dari mulai sholat sampai selesai sholat, kalau kita tegak atau rukuk, posisi kaki kita jari-jari kita bulat. Kadang-kadang apa rukuk kayak gitu, nah sampai buat kaki. Sholat kaki macam ini. Sunnahnya ngadep kiblat. Kemudian jarak antara kaki dengan kaki ini jangan lebih dari 9 dan sampai 10 poin. Kurang lebih 30 cm
cm, 40 cm. Jangan melebarnya. Ada kawan itu lebarnya Pak, bangsa bangkai juga menyapa. Yang wajar-wajar balik. Paling rapat sekilan. Kalau sudah tidak dapat sekilan, kaki kita macam ini Pak, tidak stabil pada itu. Jadi yang paling atas sekilan tambah sampai antara kaki kanan dan kaki kiri. Kalau kita sudah macam ini Pak, kawan sebelah kita gesek, tengok kita ini tengah berpikir, merapatkan saudara hanya ke tengah dan berpikir. Jadi kalau kosong ke tengah, jadi digesek ke tengah. Itu kalau ada kosong, jangan cukup soal belakang maju ke depan, bukan sambil jauh kita. Mulai dari sini geser lagi sampai ujung yang belakang maju ke depan. Jadi awalnya bukan geser terus Pak. Ketika ada celah cukup setelah maju, maka soft yang belakang isi. Yang belakang dia kosong, isi lagi ke depan, bukan kita geser terus ke kanan atau ke kiri. Jadi arah kaki dari awal sholat diarahkan ke kiri, kiblat. Kemudian rukuk, baca rukuk banyak Pak, termasuklah baca yang sering kita baca setelah sholat sunnah witir, subhanallah subuh surah Allahumma laka raka'tu wa ilaika terus itu ada doa-doa yang Rasulullah banyak baca, tapi kita pilih kalau Imam Syafi'i yang sangat ringkas dan itu yang jadi Rasulullah baca subhanallah wal bihamdihi sekali minimal afdal 2 kali, jangan sengaja gedap, sengaja tuh makro pilih antara 1 atau 3, tapi 3 yang sudah diajarkan Nabi pakai. Kalau perkara kondisi itu terburu-buru, jangan tinggal bacanya dibaca minimal 1 kali, jangan sengaja sampai 2 atau nambah sifat jadi 4 makruh hukumnya. Setelah rukuk selesai, kita sami Allahu liman hamidah sudah katakan. Nah ini hati-hati Bapak, banyak orang batal sholat dalam mazhab Syafi'i pas dia sedang melakukan tidak. Demi Allah liman hamidah akan mulai Pak. Tak ada doanya, langsung sujud. Pas sujud lagi ngintip baju dulu. Amat banyak gerakan yang membacakan sholat. Sami Allahu liman hamidah. Mantap Pak. Macam kita masih kecil pramuka. Baris berbaris. Nah mantap. Jangan dibiarkan tangan merayu. Tangan merayu ini baca ada tomannya. Pertama. Kedua, ini gerakan sholat sampai sini. Kalau sudah narik ke belakang bukan gerakan sholat. Maju lagi ke depan, 2 kali 2, 4. 3 kali 3 turun, batal sholat ini 4. Sudah mulai langsung nyambung sudah ada tomannya. Bubar sholat. Dia tadi kita perhatikan. Sami Allahu liman hamidah. Mantap. Kalau kita tidak bisa melakukan rumput naik terus, maka dibolehkan kembali mendekatkan tangan. Walaupun mazhab Syafi'i tidak melakukan boleh, dalam mazhab lain mereka sami Allahu liman hamidah. Balik baca Fatihah. Boleh. Kalau kita khawatir kita ini dalam rata. Terus dah sama Allah boleh ayo. Ya, jadi ibu jangan. Ada kalau sholat itu sami Allah sampai di sini. Kalau sudah balik sampai ke belakang, ini nambah balik lagi ke depan, nambah lagi 1, 2 kali 2, 4 batal sholat Ustaz. Tidak ada tomannya, langsung sujud, ngikir baju dulu. Kita harus tegak pada depan. Sami Allahu liman hamidah. Tegakkan, pastikan kita punya tegak. Bukan kepala belok sudah. Kepala lembut apa-apa, penting dadanya tegak. Sudah posisi tegak berdiri, ambillah bagian tomannya tadi, baru kita sujud. Ini kadang-kadang orang-orang tersaksi tepat sama Allah liman hamidah. Belum tegak terus sampai sini. Oh, tomannya lainnya, itu dan belum sempurna. Bagaimana usah sholatnya? Jangan isti'jal, al-ajalah itu minasyaitan, jangan buru-buru. Terburu-buru itu bagian dari perbuatan syaitan. Karena kita menghadap Allah Pak. Kita menghadap majikan, menghadap atasan, kita tidak berani buru-buru. Kita sudah dikumpul 2
Seakan-akan minta maaf Pak, kalau ngomong sama Allah, minta maaf, gak perlu waktu panjang untuk orang sholat yang berbuat-buat. Seakan-akan dikatakan, ya Allah, gak perlu waktu panjang untuk aku sibuk. Sibuk apa? Sami Allahu liman hamidah. Tegakkan badan kita, kecuali yang bodoh sakit tidak baca tidak. Tapi yang aku tidak baca tidak lurus ini. Cuma baca sendiri nah. Tak apa kata pemahaman juga artinya sampai di sini. Stop. Setelah stop pemahamannya baru sujud. Bukan langsung nyambung. Pemahamannya stop. Jadi gerakan. Afdal dan harus bagi tidak ada untuk berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah. Baca menjadikan Rabbana wa lakal hamdu fis samawati wal ardi syadid. Paling sedikit Rabbana wa lakal hamd. Paling pendek. Nah, apa lagi? Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Baru fis samawati wal ardi syadid. Ada riwayatnya apa? Dan kalau tak pakai baca sekali, boleh kok kata bacanya hukum disul. Nah, tapi alat boleh kita berdiri sendiri. Baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wal ardi syadid. Nah, nama ini memang ada riwayatnya Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wal ardi syadid. Selesai itu lupa, selesainya baru bergerak. Ini karena satu bergerak. Ya Allah, liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu bersama dengan musik dan syaitan. Allahu Akbar. Alangkah buruk ada itu di hadapan Allah. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimanullah. Baca Rabbana wa lakal hamd jadilah. Setelah tegak terus ada pemahaman baru kita dimulai untuk melanjutkan sujud yang kita sujud Allahu Akbar. Sujud ini untuk yang sehat walafiat, tidak ada kendala apa-apa. Afdalnya sunnahnya lutut yang 40 baru tangan. Afdalnya lutut yang 40 baru tangan. Tapi kalau pada lutut ada sakit di pinggang, sakit di lutut, badan terlalu lembut, mungkin dia tidak bisa. Paksa dia tangan dulu baru lutut, boleh. Perhatikan ketika sujud Bapak. Sujud itu 7 anggota tubuh kita wajib menempel tempat sujud. Nah, ada sejadah, ada sejadah terserah. 7 anggota tubuh itu harus tempel serempak di tempat sujud dalam keadaan minimal qaidah tadi. Dengan kata waktu subhanallah. Apa itu tujuh? Pertama kening. Minta maaf, jangan galak pakai peci macam ini Pak. Yang sujud pecinya tak sah. Ada lagi kawan kita kadang-kadang mereka masya Allah menjalankan sunnah. Baik, apa itu pakai imamah? Sunnah selalu pakai imamah, tapi imamahnya terlalu besar sehingga pas sujud imamahnya sujud dan tidak nempel. Tak sah. Nah, di sini perlu kita ketahui Bapak, jangan salah. Kadang-kadang kita dapat beberapa anak-anak muda terutama. Dia sholat tidak pakai peci. Boleh. Tak pakai peci sah sholat Pak. Cuma dia rambut panjang. Jadi kalau sujud khawatir rambut itu nutupi keningnya, sehingga dia sujud di rambut tak sah. Itulah kadang-kadang kita agak sengkau memang. Ini mereka ini pakai peci negara. Pas sujud Allahu Akbar sah. Tapi seperti tangan. Kadang-kadang terakhirnya bisa membantu sholat. Yang tak boleh itu Bapak Hadi kalau nutup sepenuhnya. Nah, tak tersisa. Kalau model yang tersisa, ada yang bisa nempel dari sah. Kalau masalah rambut itu
Sudah makan peci ada yang nyomong. Ini sekitar 15 lah, sisa di sini Pak. Yang ini masih kok Pak Sabi. Sah. Yang nggak sah itu kalau nutup semua, semuanya nutup. Kalau begitu satu lebih keluar, batal sholat. Jelas insya Allah Bapak hari. Nah, kening harus terbuka. Pertama kening. Kedua telapak tangan wajib nempel di tempat sujud. Arah telapak tangan itu kalau mana ketika sama Bapak arah menghadap kiblat, bukan mengkai bukan Bapak. Sikap ke barat, sikap timur. Tidak seperti ini, tapi seperti ini jalan menghadap kiblat. Untuk laki-laki dijauhkan dari muka, dilingkarkan, sekor ini diangkat. Jangan sampai ini kita mendengar yang kayak tempat sujud dasar. Jadi diangkat tangan macam sana. Untuk kalau bertiga di kepit. Wong perempuan itu sujud tangannya dekat muka. Sujud tangannya dekat muka. Tapi hati-hati, jangan sampai bukan orang yang kelemparan terlalu menjadi untuk ketika dia sujud itu kena. Kalau dia sujud itu kena, maka tidak sah sholatnya. Jadi rapat bertiga. Orang mana disunahkan mereka yang wajar-wajar dari ngomong, jangan terlalu sampai perform sekarang ini dalam tempat itu akan tadi kan banyak Pak. Yang kalau sholat kita kaki itu sampai meter ini jauh. Tidak harus seperti itu. Kemudian 3 Pak ya. 2, 3. Yang wajib menempel juga lutut ini dua-duanya nempel di pasal sujud. Jadi di 5, 6 dan 7